Winger 1,74 miliar, senjata rahasia timnas U23 yang bikin Malaysia gerah dan ketar-ketir di Piala AFF. Timnas Indonesia U23 kembali jadi bahan pembicaraan hangat, tapi bukan karena sekadar menang atau kalah. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bikin negara tetangga gigit jari, panik, bahkan menghina karena mereka takut akan kekuatan baru yang sedang dibangun Indonesia. Dari balik dinding latihan yang tertutup rapat, pelatih baru timnas U23, Gerald Van den Berg, mulai menyusun kekuatan. Satu persatu pemain dipanggil, tak peduli dari mana asal klubnya, tak peduli seberapa muda usianya, ia mencari bakat terbaik. Dan yang paling mengejutkan, seorang winger lokal yang kini harganya menembus 1,74 miliar rupiah. Siapa dia? Apa yang membuat Malaysia jadi sewot? Dan kenapa tiba-tiba mulai menggertak level Liga 1? Bersiaplah, karena Garuda Muda tengah membangun sayapnya, dan saat ia terbang, seluruh Asia Tenggara akan melihat siapa sebenarnya Raja Lapangan Hijau. Malaysia panik, media tetangga meradang. Di saat Indonesia diam-diam menyusun kekuatan, media-media Malaysia justru mulai remehkan dan mengejek. Mereka menyebut pemain timnas yang dipanggil ke Piala AFF hanya sekelas teman latihan di lapangan. Mereka sinis, mereka mencibir. Liga 1 disebut sebagai liga ecek-ecek, level teknik disebut rendah, mentalitas pemain dicap buruk. Padahal, siapa yang dulu juga ikut proyek naturalisasi dan tetap jadi bulan-bulanan di ASEAN, Malaysia sendiri, mereka sesumbar punya pemain keturunan. Tapi prestasinya, ZONK, bahkan ketika menang dari Vietnam yang juga dipenuhi pemain naturalisasi, mereka langsung pamer ke seluruh Asia seolah menjuarai Piala Dunia. Sementara itu, Indonesia tidak banyak bicara, diam-diam menggandeng bakat keturunan, mengembangkan liga muda, membangun infrastruktur, dan kini, mulai menuai hasilnya. Gerald Van den Berg panggil 6 warisan STY, sebagai pelatih baru, Gerald tidak mulai dari nol. Ia mewarisi fondasi kuat dari tangan dingin Sintayong, yang membawa Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 tahun lalu. Dan kini, 6 pemain dari generasi emas itu kembali dipanggil. Berikut daftarnya. 1. Muhammad Ferrari, bek tangguh, pemimpin di lini belakang. 2. Arkan Fikri, gelandang jenius dengan visi luar biasa. 3. Doni Tripamungkas, winger cepat, lincah, dan kreatif. 4. Raihan Hanan, gelandang pekerja keras, tak kenal lelah. 5. Hoki Caraka, penyerang masa depan Indonesia. 6. Dava Fasya, kiper muda berbakat yang terus berkembang. Ferrari dan Arkan akan jadi poros utama skuad. Hoki bersiap jadi ujung tombak baru usai Rafael Struijk promosi ke tim senior. Dan meski Dava kemungkinan pelapis Cahya Supriyadi, persaingan di bawah Mister akan makin panas. Gerald tahu, membangun tim bukan soal instan. Tapi dengan memadukan warisan dan pemain baru, kekuatan timnas U23 akan makin solid. Yardan Yafi, winger 1,74 miliar, dari sekian banyak nama, ada satu sosok yang bikin media sosial heboh, Yardan Yafi, pemain muda Persita Tangerang yang dipanggil Gerald ke pemusatan latihan timnas U23. Yardan bukan anak emas, bukan pemain naturalisasi, tapi bakatnya, asli Indonesia. Ia menonjol sejak tampil di Elite Pro Academy U20. Musim 2023, ia sukses membawa Persita U20 menjadi runner-up nasional, dan lebih gila lagi, ia dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik turnamen. Menurut data Transfermarkt, harga pasar Yardan kini mencapai 1,74 miliar rupiah, fantastis untuk pemain lokal yang baru berusia 20 tahun, sebuah pertanda bahwa masa depan sepak bola Indonesia sudah mulai bersinar. Jadwal padat, misi berat Garuda Muda, pemusatan latihan dimulai dari tanggal 20 Juni hingga tanggal 14 Juli tahun 2025, bertempat di Jakarta. Tujuan, 2 turnamen krusial. 1. Piala AFF U23 2025 lokasi, Jakarta dan Bekasi. Tanggal, 15 sampai dengan 2, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lokasi, Sidoarjo tanggal 1 sampai dengan. Tak ada waktu untuk santai, jadwal padat, tensi tinggi, dan ekspektasi publik jadi tekanan besar. Tapi Gerald dan anak-anak muda ini siap. Cina ketar-ketir, Garuda Muda dijadikan ejekan. Dari negeri tirai bambu, suara sinis mulai terdengar. Mereka menyindir sepak bola Indonesia. Katanya, kalau mau naik kelas, jangan main di Liga 1, gabung liga kami saja.
Bersama Yardan Yafi dan generasi emas warisan STY, Timnas U23 Indonesia tidak sekadar jadi peserta, mereka akan jadi penantang serius di Asia Tenggara, bahkan Asia. Tim ini butuh dukunganmu. Kini, Indonesia punya senjata baru, bukan cuma naturalisasi, tapi juga bakat lokal sekelas Yardan Yafi, bukan cuma warisan STY, tapi juga tangan segar Gerald Van den Berg, dan yang paling penting, mental pemenang. Malaysia boleh mengejek, Cina boleh meremehkan, tapi ketika peluit tanda kick-off dibunyikan, yang bicara adalah lapangan, bukan komentar media.